namanya yang di Abdul Fikri, Abdul Aziz, Adika Sama, Aidil Sapitra, Ajril Hasibuan. Baik, terima kasih. Kita masih dapat kesehatan. Sekarang kita lanjut, yaitu menyanyikan lagu nasional sama-sama semua berdiri. Ya, siap. Pembelajaran kita yang kemarin. Pembelajaran kita yang kemarin itu, apakah masih ingat? Itu tentang aturan. Tentang aturan. Kalau aturan itu, apa kira-kira aturan itu? Siapa yang tahu apa itu aturan? Tunjuk tangan sayang. Siapa itu aturan? Aturan adalah hal yang ditaati atau dipatuhi. Iya, bagus teman. Aturan itu banyak jenisnya sayang. Aturan bisa aturan bermain, aturan di sekolah, aturan di rumah. Banyak jenis-jenis aturan. Setiap kegiatan itu ada aturannya. Jadi aturan itu harus kita taati dan kita laksanakan. Tapi sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, dan di situ tadi sedikit lagi lah, yang taat aturan itu berhubungan dengan materi kita sekarang, yaitu tentang hak dan kewajiban. Siapa yang melaksanakan, yang patuh, yang taat aturan, yaitu hak atau kewajiban. Kewajiban kita itu melaksanakannya. Sekarang masuk kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu di situ ada peserta didik dapat mengidentifikasikan hak dan kewajiban. Yang kedua, di situ peserta didik dapat membuat cerita pendek dalam kegiatan di rumah, yaitu dan dapat serta hasilnya dapat diidentifikasikan sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, siswa dapat atau mampu menentukan hasil penjumlahan yang diketahui hasilnya. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan atau membuat soal cerita tentang penjumlahan yang sehari-hari, yang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Itulah ada 4 tadi tujuan pembelajaran kita. Ini harus kita perhatikan. Sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita sekarang mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri semua biar semangat. Tepuk semangat kita yaitu tepuk 1. Ya, tepuk 1 sama-sama 1 ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi.
kewajiban dan hakku di rumah, yaitu matematika dan penjumlahan bilangan caca. Ini materi kita ada dua, yaitu kewajiban dan hakku di rumah dan penjumlahan bilangan caca. Nah, masuklah kita di sini. Coba sama-sama diperhatikan, yaitu ada di situ kewajiban. Kewajiban itu berarti apa kewajiban itu? Apa kira-kira kewajiban itu? Apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Yaitu paslah itu wajib itu di rumah yang kalian kerjakan. Setiap hari pasti ada kewajiban. Setiap hari ada hak. Sekarang ini yang dituntut kewajiban. Ingat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Coba diperhatikan. Di sini ada contoh kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Inilah yang kita lakukan di rumah. Coba di situ, siapa kira-kira yang melaksanakan sesuai dengan gambar yang kita lihat itu? Yang dilihat di sini pertama, siapa kira-kira yang sudah melaksanakan? Siapa yang melaksanakannya? Apa yang mau kerjakan saya? Menjaga adik di mana? Di rumah. Terus siapa lagi? Mengangkat pakaian. Membersihkan tempat tidur. Berarti ini adalah kewajiban yang kita kerjakan. Membantu orang tua, menjaga adik. Dan di situ perhatikan dulu. Ibu menjemur pakaian, anak membantu memeras kainnya, dan adik pun di situ dijaga dan merapikan di rumah. Yang dirapikan, dikerjakan, dibantu di rumah itulah kewajiban. Udah diperhatikan? Gambar pertama apa yang dilakukan? Menyapu dan menyiapkan. Yang gambar kedua? Menjaga adikku. Yang ketiga? Membantu ibu menjemur Pakaian. Selain itu anak, selain yang ada gambar di depan ini, selain itu apa lagi kewajiban kita di rumah? Siapa kira-kira yang tahu? Coba sambil mendoakan orang tua. Ya, bagus, tepuk tangan. Coba lagi. Menyapu halaman, bagus. Membantu orang tua yang lain. Apa lagi? Bicara dengan sopan. Bagus. Contohnya di sekolah kita ini. Kewajiban itu apa laki-laki? Apa? Sopan santun kepada ibu guru. Sopan santun kepada guru. Menguci sampah di kelas atau di halaman. Apa lagi? Menyapu ruangan bu. Menyapu ruangan kelas. Coba. Menyapu halaman bu. Menyapu. Cobalah dulu. 2 orang aja dipraktekkan ibu, 2 orang untuk mengerjakan kebersihan atau kewajibanmu. Coba siapa dulu yang bisa? 2 orang aja prakteknya itu. Coba siapa yang bisa? Coba. Itu ada di dalam kelas kita ini apa kewajiban? Menyapu ruangan kelas. Sekarang apa yang belajar ini yang diberikan ibu? Yang diberikan ibu apakah kewajibanmu itu apa? Kewajiban itulah contoh yang paling besar. Sekarang ibu mengajari how mendapat pelajaran.
Sebentar, baru kita masuk. Baik anakku. Ini. Sekarang kita masuk ke H. Apa itu H? Coba satu orang aja dulu. Satu orang. Siapa sih Sabir? Apa itu Sabir? Kuatkan dulu suaranya sayang. Kuatkan dulu. Sesuatu yang kita terima atau kita dapat. Nah, itu adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Contohnya, yang itu di sini nanti di dalam ruangan kita ini banyak. Ini. Coba contoh anak sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga itu coba perhatikan apakah itu yang termasuk haknya. Gambar pertama ada di situ. Apa itu? Bermain sama teman. Yang kedua? Belajar. Yang ketiga? Mendapatkan makanan. Ini adalah sebagai dia mendapat pelajaran. Kalau tadi kewajibannya itu adalah belajar, ini hak untuk mendapat pelajaran. Sekarang masuk kita ini yang materi yang kedua. Materi yang kedua itu di situ penjumlahan bilangan caca. Siapa satu orang membacakan? Coba. Yang kuasa yang membacanya. Reja ingin membersihkan halaman rumahnya. Di samping rumah Reja terdapat pohon mangga. Reja berencana ingin menyapu dedaunan yang gugur akibat hujan disertai angin kencang. Iya. Ini adalah soal cerita tentang matematika. Soal cerita tentang matematika. Berarti cerita ini sudah diketahui hasilnya. Jumlahnya semua sudah diketahui. Jumlah yang sudah diketahui. Sekarang berapa tadi semua jumlah daun coklat, daun hijau? Berapa? 630. Coba bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya keluarkan dulu. Udah terbentuk kelompoknya? Udah terbentuk kelompoknya? Ya, terima kasih. Terbentuk kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, coba di situ. Coba diperhatikan. Perhatikan di depan ya, di situ ada 4 lembaran kerja peserta didik. Yang ini pertama yaitu nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok yang kedua yaitu membuat cerita pendek. Membuat cerita pendek tentang kegiatan di rumah. Di situ ada nanti hak, ada kewajiban. Udah, di situ membuat cerita pendek kegiatanmu sehari-hari di rumah. Udah, kegiatan di rumah ya. Kegiatan di rumah. Yang ketiga, dan di sini ada di situ hak, ada kewajiban. Sabir. Baru yang ketiga, lembaran ketiga membuat soal cerita tentang matematika. Membuat soal cerita tentang
matematika dan dibuat soal kemungkinan. Sudah paham? Sudah? Yang keempat ini adalah sesuaikan gambar yang disediakan. Apakah yang digambar itu? Apakah hak? Apakah kewajiban? Tentukan di sini nanti tulis catatanmu. Ya, udah paham semua? Udah paham semua? Nah, bagus, coba dikerjakan. Cepat kami yang lama. Nampak ya? Nampak kalau bisa ditambahin masih ada waktu. Tulis kan 30 jadi. Tapi orang ini 5 Pak. Berapa hak dan kewajiban? Nah, orang ini 5. Oh iya 6. Bagus. Ada yang 6. Jadi berapa hak dan kewajiban? Bisa ditambah. Coba dengarkan, kita presentasi ke depan. Setiap kelompok maju ke depan nanti, yaitu maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Hasil diskusinya ditampilkan ke depan dengan syaratnya 1, yaitu hasil kemungkinan, yaitu tentang matematika soal cerita. Soal cerita itu nanti ada di situ soal kemungkinan. Setiap kelompok, contohnya yang maju kelompok 1, yang mengerjakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1 per kelompok. Maju ke depan untuk mengerjakan. Sudah? Sudah paham? Sudah? Ayo sekarang kita masuk yang kelompok 1, maju ke depan. Siapa? Ya terakhir, nanti terakhir. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Nama kelompok Nada, David, Nurul, Aida, Dahlan. hasil diskusi dari Inilah hasil diskusi kami, hasil cerita. Saya ingin membantu orang tua saya supaya saya menjadi anak yang rajin dan sopan hati kepada orang tua saya dan kepada orang-orang lain. Saya juga membantu orang-orang lain yang kesusahan di jalan sana. Saya juga ingin menyayangi orang-orang lain karena saya anak yang rajin dan sopan santun. Orang tua saya memberikan baju baru. Saya juga mendapatkan kasih sayang orang tua saya. Saya juga mendapatkan uang jajan. Sebagai hak 1, mendapatkan kasih sayang 2, dijaga, dilindungi, disayang. 3, mendapatkan uang jajan. 4, mendapatkan baju baru. Sebagai kebaikan 1, membantu orang tua. 2, bicara yang sopan santun kepada orang tua. 3, membantu orang lain. 4, belajar yang rajin. Contoh tentang hak dan kewajiban. Menonton televisi di rumah. Hak untuk mendapatkan mata pelajaran. Hak
soal cerita. Tentang jumlah. Cerita tentang penjumlahan. Hari berlian ingin berlihawa longsor jadi kembali buku sebanyak 2. Harganya Rp8.000. Mereka ingin belajar bersama-sama untuk mengerjakan tugas dari guru yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Mereka pun mengerjakannya bersama-sama. Habis mereka mengerjakan tugas, mereka pun pulang untuk mandi dan sholat maghrib. Mereka ingin bermain bersama. Ingin maju mengerjakan kemungkinan kan. Ayo dulu. Satu mengerjakan ke depan setiap kelompok satu maju. Berapa ditambah berapa biar hasilnya 8.000. Yaitu tadi hasil yang ditentukan 8.000. Nomor 1 uang jajannya 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 8.000. Nomor 2 4.000 ditambah 4.000 sama dengan 8.000. Nomor 3 6.000 ditambah 2.000 sama dengan 8.000. Coba tepuk tangan buat teman kita. Oke. Udah. Lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Jawab. Sama-sama teman. Sampai di sini sudah cerita tentang diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, maju. Tepuk tangan dulu. Baca kerjakan yaitu LKPD kita. Masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil kelompoknya. Jadi sekarang kita untuk membuat kesimpulan materi yang kita pelajari. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya yang kita pelajari itu? Yaitu tentang tadi sudah membuat cerita kegiatan di rumah tentang hak dan kewajiban. Sedangkan untuk penjumlahan yaitu membuat soal cerita yang hasilnya diketahui. Sudah kita kerjakan masing-masing setiap kelompok, yaitu tentang hak dan kewajiban yang kita pelajari. Yaitu tadi hak, kesimpulannya itu sudah kita lakukan semua. Hak adalah apa itu hak adalah? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Yang kita terima. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Yang kewajiban? Kewajiban. Apa itu kewajiban? Kita lakukan atau kita kerjakan, Bu. Yang kita sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Coba tepuk tangan semua. Nah, terima kasih. Mari kita lanjut kembali susunan bangkunya biar sekarang kita masuk ke pengerjaan evaluasi mandiri. Kerjakan sendiri. Tadi kita sudah selesai kelompok ini dikerjakan. Tulis nama. Cukup waktunya. Sudah siap belum? Coba kita tugas kelompok lagi sama sekalian tugas kelompok dikumpul ke depan anakku. Taruh di meja. Oke, terima kasih. Iya, baik. Kita sudah kita laksanakan kegiatan kita, yaitu kerja kelompok dan
Dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Bagaimana perasaan anak-anak ibu? Senang. Oh, terima kasih buat anak-anak lanjut, yaitu PR di rumah. Coba dibuka tema 4 halaman 36, yaitu tentang menuliskan di tempat yang tersedia ya. Membuat cerita. Sudah disimpan bukunya? Simpan bukunya. Baik. Sudah.